Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik ikon lonceng untuk terus update video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Menghadapi virus corona yang semakin menggejala dan masuk ke ruang-ruang yang awalnya tidak tersentuh, lalu karena banyaknya masifnya penyakit corona atau virus corona atau COVID-19, maka umat Islam disarankan untuk melaksanakan kunut nazilah. Apa yang dimaksud dengan kunut nazilah? Yaitu kunut yang disebabkan atau zikir atau doa yang disebabkan karena ada bencana atau musibah. Kunut nazilah pertama dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam peperangan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kebanyakannya adalah orang yang menghafal Al-Quran, sebagai sahabat penghafal Al-Quran meninggal dunia. Karena itulah maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa menggunakan kunut nazilah selama 1 bulan. Selama 1 bulan itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan kunut nazilah atau kunut karena terjadi bencana masalah pada umat Islam. Apa saja yang menyebabkan kita boleh melaksanakan kunut nazilah? Yang diperbolehkan adalah disebabkan satu, karena persoalan keamanan. Umat Islam dalam kondisi yang tidak aman karena musuh yang begitu besar, sehingga umat Islam melaksanakan kunut nazilah untuk minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan keluar dari masalah keamanan itu bisa selamat. Kemudian yang kedua, bisa karena masalah pertanian. Banyak hamanya luar biasa banyak pada sawah, pada kebun, pada pertanian dan lain sebagainya, sehingga umat Islam disarankan untuk kunut nazilah. Juga karena masalah peperangan atau juga karena bencana alam, bencana kemanusiaan, hujan yang deras yang bisa mengakibatkan bencana-bencana yang mengiringi dari hujan deras itu. Bahkan menurut Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatul Zen dijelaskan bahwa kunut nazilah itu pun juga boleh dilakukan untuk pemimpin umat Islam yang sangat baik, pemimpin umat Islam yang memiliki banyak pengaruh, yang dia bisa menginspirasi banyak orang dan dia meninggal atau terpenjara atau karena sesuatu yang lain oleh musuh. Maka ketika dia meninggal atau dia dipenjara, maka boleh, walaupun hanya 1 orang, itu umat Islam yang lain boleh untuk melaksanakan kunut nazilah. Apalagi karena persoalan wabah, bisa wabah taun atau wabah-wabah yang lain termasuk wabah virus corona ini. Karena itu umat Islam disarankan untuk melaksanakan kunut nazilah supaya umat Islam selamat dari virus tersebut. Karena itulah wahai sahabatku, tadi saya jelaskan bahwa peristiwa pertama kunut nazilah adalah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 1 bulan karena kehilangan sahabat-sahabat beliau yang dicintai oleh beliau, penghafal Al-Quran. Wahai sahabatku, kunut itu memang bermacam-macam. Kalau menurut madhab Syafi'i, kunut di waktu subuh itu adalah sebagian dari sunnah ab'ad. Karena dia bagian dari sunnah ab'ad, kalau misalnya seseorang itu lupa untuk melaksanakan kunut pada waktu subuh, sholat subuh, maka dia harus sujud sahwi. Atau sama dengan ketika kunut pada saat bulan Ramadan witir, pada saat witir di pertengahan bulan Ramadan. Jadi 15, 17, 18 ke akhir itu dia menggunakan kunut. Tapi kunutnya sama dengan kunut yang sholat subuh itu, karena itu adalah bagian dari sunnah ab'ad. Kalau dia lupa, maka dia harus melaksanakan sujud sahwi. Wahai sahabatku, lalu kita akan membincang tentang kunut nazilah. Bagaimana cara melaksanakan kunut nazilah? Cara melaksanakan kunut nazilah adalah dilaksanakan pada setiap rokaat akhir, ketika iktidal rokaat akhir pada setiap sholat fardu. Jadi yang disunahkan ini adalah ketika sholat fardu, tidak sholat sunnah, sholat jenazah tidak, sunat qobliyah tidak. Tapi yang disarankan adalah, disunahkan adalah ketika melaksanakan sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kapan waktunya? Waktunya adalah ketika iktidal pada rakaat terakhir. Jadi kalau misalnya sholat subuh berarti di rakaat yang
Kedua, yang terakhir itu nanti tinggal ditambah, kalau sudah melaksanakan kunut nanti ditambah dengan doa tolak balaknya, bahasanya begitu, dengan tolak balaknya. Kalau dia di sholat isya berarti di rakaat yang keempat setelah ruku kan iktidal. Nah, iktidal itulah pada saat habis membaca doa iktidal maka dia melaksanakan kunut, dan setelah kunut langsung dia sujud. Wahai sahabatku, disunahkan pula pada saat itu adalah orang mengangkat tangan. Tapi tidak disunahkan untuk mengusap wajah. Jadi mengangkat tangan ketika kunut, kemudian tidak disunahkan untuk mengusap wajahnya, langsung saja dia untuk sujud. Lalu apa yang dibaca? Yang dibaca adalah tidak ada ketentuan. Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani itu tidak ada ketentuan khusus. Orang boleh membaca sebagaimana yang dibaca oleh Umar bin Khattab atau Ibnu Umar. Misalnya dalam kitab Baijuri dijelaskan, misalnya ada yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab maupun dari anaknya Ibnu Umar, seperti lafadz kalau misalnya sahabatku membrowsing di internet atau mencari referensi-referensi termasuk di kitab Baijuri itu, misalnya ada kalimat Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka ila akhirih. Jadi nanti ada menggunakan itu boleh. Lalu ditambah Allahumma adzibil kafarata wal musyrikin a'da'ad-din ila akhirih. Nanti sahabatku silahkan membrowsing sendiri di internet maupun di buku-buku pelajaran agama. Tetapi yang paling banyak dilakukan di Indonesia ini, kunut nazilah itu adalah membaca sebagaimana bacaan dalam mazhab Imam Syafi'i yang dilakukan ketika sholat subuh. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait ila akhirih. Tetapi ditambah ketika di akhir itu ditambah. Tambahnya adalah misalnya Allahumma dfa'annal khula'a wal bala'a wal waba'a wal fasya'a wal munkar wassuyufal mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma dhuhara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Misalnya ditambah begitu. Tapi intinya memang tidak ada nuansa spesifik. Bahkan menurut Ibnu Hajar Al-Haytami itu disesuaikan dengan bencana yang terjadi. Jadi tidak ada sesuatu yang khusus, intinya adalah mendoakan supaya bencana itu hilang, supaya wabah itu hilang, dan supaya penyakit atau yang menjadi persoalan umat Islam itu menjadi hilang. Tapi yang memang yang kebanyakan yang dilakukan oleh umat Islam Indonesia adalah dengan cara kunut sebagaimana kunut subuh tadi itu. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait ila akhirih. Nanti ditambah dengan Allahumma dfa'annal khula'a wal bala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkar wassuyufal mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma dhuharu minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Dan doa ini biasanya, wahai sahabatku, sering dibaca oleh khotib ketika dia khutbah. Bahwa tadi tata caranya adalah sholat biasa, dan ini disunahkan untuk pada saat sholat fardu, tidak untuk sholat sunnah. Itu yang pertama, untuk sholat fardu, tidak untuk sholat sunnah. Kemudian dilaksanakan pada rakaat terakhir dari pelaksanaan sholat itu. Dan rakaat terakhir itu posisinya adalah ketika iktidal, setelah membaca doa iktidal. Dan yang ketiga dilaksanakan kalau misalnya pas pada sholat jahar dibaca dengan jahar. Jadi kalau pas sholat subuh itu kan jahar banter, sunnah banter, maka dibanterkan juga. Kalau untuk maghrib juga jahar, maka dijaharkan juga. Kalau untuk maghrib isya juga jahar, maka dijaharkan juga untuk isya. Isya, subuh, maghrib itu jahar. Tapi untuk yang sirri, sholat fardu yang sirri, asar, kemudian zuhur, itu kan sirri. Karena sirri maka dibaca pula dengan sirri. Kemudian kalau misalnya dia pada posisi menjadi imam, maka ya mutakalimnya yang menunjukkan saya diganti dengan yang menggunakan na. Kayak misalnya kalau dia sendiri Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait,
Kalau dia menjadi imam maka diganti Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait. Begitupun tambahan untuk doa balaknya. Tambahan doa balaknya adalah Allahumma dfa'annal hula'a wal bala'a wal waba'a wal fahsya. Nanti Allahumma dfa'anna al hula'a wal bala'a wal waba'a. Itu kalau misalnya dia jadi imam. Kalau dia sendiri berarti Allahumma dfa'anni al hula'a wal bala'a wal waba'a. Itu hai sahabatku. Jadi intinya adalah kunut nazilah itu kita meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala supaya bencana yang menimpa pada umat Islam itu dihilangkan, cepat selesai, dan umat Islam itu bisa selamat. Karena itulah misalnya umat Islam kalau menurut versinya Ibnu Umar maupun Umar bin Khattab tadi, Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka, minta tolong dan juga minta ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku, semoga ini bermanfaat. Mari kita amalkan kunut nazilah dengan harapan semoga umat Islam itu bisa selamat, supaya umat Islam itu cepat keluar dari problem kita saat ini, yaitu corona. Anak-anak yang sedang belajar bisa belajar kembali, mahasiswa yang sedang kuliah bisa kuliah kembali menuntut ilmu. Bagi mereka yang bekerja supaya tenang pekerjaannya, mereka yang berdagang bisa tenang dalam dagangnya, mereka yang mengajar supaya bisa mengajar anak-anak menjadi lebih pintar dari sebelumnya, dan bagi mereka yang pegawai kantor, keluarganya tenang, semuanya menjadi tenang. Itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sabar dan kita tetap berusaha untuk keluar dari masalah ini. Dan kalau kita keluar dari masalah ini serta berusaha supaya kita yang terkena supaya ditemukan obat yang efektif, dan bagi mereka yang belum terkena semoga tidak akan terkena. Demikian, wallahu a'lam bishawab, wa ilaihil marji wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.